kita akan bahas mengenai pernyataan Joko Widodo alias Jokowi yang katanya sedih. Tapi coba perhatikan saudara sekalian, ya. Dia tidak menjawab pertanyaan wartawan. Kan wartawan tanya, katanya biar ya tinggal kurang lebih ya, biar nggak gaduh atau nggak apa, tinggal tunjukkan saja. Dan dia tidak jawab, dia cuma bilang, saya sedih sebenarnya kalau kasus ini kemudian ke tahap berikutnya. Tapi ujungnya karena sudah keterlaluan, ya udah, kira-kira begitu. Persoalannya adalah ini menjadi menarik ya untuk dianalisis. Ada beberapa kemungkinan analisisnya. Jokowi terpojok atau Jokowi percaya diri. Itu dua-duanya bisa 180 derajat. Bila ini bisa ini mencerminkan rasa kepercayaan diri yang tinggi atau karena sudah terpojok jadi nekat. Ya, yang terjadilah. Nanti kita akan lihat ya faktor-faktornya. Karena kalau kita bicara tentang informasi mengenai ijazah misalnya, memang banyak sekali yang mengatakan bahwa ini kalau yang dijadikan patokan itu upload dari Dian Sandi Utama, kader PSI, maka tidak identik, termasuk fotonya. Ada netizen yang iseng-iseng membuka kacamatanya, dan ketika dibuka kacamatanya, ya nggak mirip. Coba kita lihatkan deh ya gambarnya. Ketika kacamatanya dibuka misalnya, itu kan kreativitas ya. Tetapi sekali lagi, ya ini adalah cara netizen ya untuk istilahnya untuk memastikan bahwa memang ada unsur-unsur kepalsuan dalam ijazah yang beredar tersebut. Jadi jangan salahkan juga ya. Coba kan coba lihat misalnya ya. Ada yang seperti ini nih. Kacamata, kemudian kalau dilepaskan nggak mirip jadinya. Kalau tidak dilepaskan mirip. Nah, tetapi jangan lupa teknik-teknik tertentu yang kata Resmond, adakah kemungkinan ini editing? Karena solid sekali nih gambar foto ini. Tidak terlihat seperti gambar analog, tetapi seperti digital jadinya ya. Jadi ini penting juga untuk kita lihat. Dan dalam konteks ini ya Dr. Tifa kemudian sudah menilai soal rahang, soal bentuk bibir, bentuk hidung, jarak antar mata yang kata dia itu tidak bisa berubah sampai kapanpun. Ada beberapa komponen dalam muka kita itu yang nggak bisa berubah. Salah satunya jarak antar mata. Walaupun kita gemuk atau kurus, jarak antar mata ya tidak berubah. Kemudian bentuk bibir juga tidak berubah. Ya. Refli Harun dari dulu ya bibirnya begini tipis. Tapi kalau di foto ini bibirnya agak doer gitu ya. Kalau kumis bisa dipotong, tapi rahang barangkali tidak bisa. Jadi sebenarnya agak aneh juga Presiden Jokowi mengatakan menyesal kalau ke tahap selanjutnya. Kalau memang logikanya lurus, logikanya benar ini, kalau logikanya benar ya, tinggal tunjukkan saja kan ijazahnya sebagaimana diminta, ya, seperti pantun yang saya ucapkan. Kalau hanya tali, kenapa harus dibeli? Kalau ijazah asli, kenapa ciut nyali? Kan begitu. Jadi sudah. Oh tetapi beda dong, saya mau dendam sama dia. Dua-duanya bisa. Menyalurkan dendam bisa, kalau mau dendam, kalau memang pendendam. Tapi menyetop spekulasi di masyarakat, selesai dengan menunjukkan itu. Kan dua-duanya tercapai. Let's say kita punya mantan presiden yang rupanya pendendam. Dia dendam banget nih dengan orang-orang yang mengatakan ijazahnya palsu.
walaupun kata diduga ya, saya sendiri tidak pernah mengatakan palsu dan asli, tetapi diduga banyak informasi yang mengatakan ini tidak original, fake ya. Resmond mengatakan, my mystery guest juga mengatakan, banyak orang, Dr. Tifa mengatakan, ya, Roy Suryo mengatakan, dan lain-lainnya. Termasuk orang yang dengan mudahnya melakukan yang namanya image comparison yang kita bisa lihat. Kata sarjana di dalam ijazah tersebut ternyata berbeda. N dan A-nya antara 115, 117 dan 120, yang terakhir itu milik Pak Jokowi. Nah ternyata yang identik 115 dan 117. Apakah nanti kemudian akan dimobilisasi yang identik dengan Pak Jokowi, dicetak plat dengan plat yang sama? We don't know exactly. Tetapi kan ini adalah informasi yang kemudian menguatkan bahwa yang namanya kecurigaan itu ya terus berkembang. Nah sekarang saya balik lagi. Saya sedih kalau masuk ke tahap selanjutnya. Tapi mereka udah kelewatan. Maka caranya adalah tunjukkan ijazahnya. Kemudian kalau sudah terkonfirmasi itu asli, spekulasi stop. Sudah. Nah, kalau Pak Jokowi dendam sama orang yang dia bidik. Let's say misalnya dia dendam sama Roy Suryo, sama Dr. Tifa, sama siapa lagi ya. Mungkin sama Resmond, sama Rizal Fadila, sama Kurnia, sama Egy Sujana. Inisial-inisial yang disebut, ya udah lanjutkan saja. Kan selesai. Jadi masalah terlokalisasi, terlokalisir. Kita tidak lagi mempermasalahkan keaslian ijazahnya. Tapi pasti kita akan mempermasalahkan soal kriminalisasinya. Karena from the beginning seperti sengaja memunculkan kontroversi kalau memang ada ijazah aslinya. Maka dua kemungkinan Husainuddin itu make sense, masuk akal. Pertama, ijazahnya kagak ada. Kalaupun ada itu fake ya, diduga fake. Dan yang kedua adalah ijazahnya ono dan asli keluaran UGM ya. Ada benang dan seutas tali. Saya mau berpantun pendek ya. Sudahlah basah seutas tali. Ada ijazah yang memang asli kan gitu. Jadi sobat era sekalian, maka terlokalisir. Kalau sekarang kan akan memunculkan korban-korban baru. Tiba-tiba ada lagi misalnya Profesor Henok. Saya nggak yakin ijazah Profesor Yusuf Leonard Henok ya, yang tidak lain dulunya orang Jokowi. Tapi kelihatannya entah kecewa entah apa, kita nggak ngerti. Yang jelas sekarang pendapatnya beda. Atau ini pendapat profesional atau pendapat dari orang yang sudah berubah haluan kapalnya, nggak ngerti kita. Dia bilang, saya nggak yakin punya ijazah asli karena Pak Jokowi sendiri mengatakan IP-nya di bawah 2. Dia angkatan 80 juga. Dan katanya angkatan 80 kalau di bawah 2 nggak bisa lulus. Tapi kalau 2 sampai 2,5 sampai di bawah 2,5 itu boleh. Tapi hanya bikin tugas akhir. Nah 2,5 ke atas barulah boleh bikin skripsi. Saya tidak mengalami itu ya. Jadi saya tidak tahu persis. Tapi di zaman saya kalau di bawah 2 memang DO, drop out 4 semester 2 tahun. Nah, saya kan tidak mengalami itu, jadi saya nggak terlalu paham ya. Jadi begitu sobat RH sekalian, saya tertarik ya dalam konteks apa dia bilang sedih itu tadi. Walaupun kita sudah nonton videonya, tapi coba kita baca beritanya, siapa tahu ada tambahannya. Presiden RI ke-7 Joko Widodo dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasus tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki oleh Barreskrim Polri. Jokowi mengaku sedih jika proses hukum soal tudingan palsu ijazah palsu masuk tahap selanjutnya. Saya sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, kata Jokowi di Barreskrim Polri. Namun menurut Jokowi tudingan ijazah palsu kepada dirinya sudah melampaui batas.
Karena itu Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik. Sudah keterlaluan ya dia ngomong. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Jadi kita tunggu proses hukum imbuhnya. Jadi saudara sekalian, tadi kembali kepada pertanyaan semula. Apakah ketika mengatakan ini Jokowi itu merasa di atas angin? Ataukah dia merasa terpojok? Saya agak ragu menjawabnya, tetapi saya menjawab dua versi. Kalau alasannya mengatakan di atas angin, bisa jadi karena dia merasa bahwa dia masih bisa menguasai Polri. Toh Sigit Listio orangnya dia yang mengangkatnya sebagai Kapolri. Dia sudah mengenal Sigit Listio karena sebelumnya menjadi ajudan dan sebelumnya juga bertugas di Solo dan orang Solo juga. Orang Solo ya Sigit Listio. Nah karena itu Listio Sigit, karena itu dia merasa bahwa selama Kapolrinya Listio Sigit, amanlah proses di Bareskrim itu. Mungkin itu yang ingin dia sampaikan. Oh, dia kelahirannya kota Ambon ternyata Listio Sigit. Lahirnya 5 Mei 69. Wah, ternyata Anies lebih muda 2 hari. Anies 7 Mei 69 ya. Oke. Nah, tetapi dia pernah di Solo yang jelas. Karena itu Sobat Era sekalian, di situ ada terpancar keyakinan. Kalau urusannya polisi, gampang lah. Dulu Sobat Era sekalian, saya frankly speaking, pernah kenal baik dengan seorang Kapolri, saya tidak sebutkan namanya. Kenalnya bukan karena saya melipir, enggak. Iseng-iseng aja, rupanya dia perhatikan. Karena mungkin dilihatnya saya sering di media massa dan lain sebagainya. Akhirnya ya cukup kenal lah. Pede banget ya. Pernah ada lawyer mengadukan saya. Wah, saya bilang kalau dia fitnah nanti saya akan adukan balik. Tenang sekali. Karena kita merasa pertama kita benar. Masa dia mengatakan saya rangkap jabatan, saya memalsukan dokumen pilkada di Papua. Ini orang itu sama-sama berhadapan dengan saya di pengadilan MK, tiba-tiba dia mengadukan saya memalsukan dokumen. Ini kurang ajar kan orang itu. Nggak ada dalam kamus hidup saya mau yang begitu-begitu ya. Malsukan dokumen, bikin keterangan palsu dan lain sebagainya. Jauh sekali. Nyogok hakim dan lain sebagainya. Terpikir aja enggak. Saya bilang kalau ini berkepanjangan dua saja. Kalau ini berkepanjangan saya akan adukan balik. Ternyata tidak berkepanjangan. Jadi saya dimintai konfirmasi, saya jawab begitu saja. Saking pedenya ya. Pertama merasa benar, kedua dekat dengan orang nomor 1. Nah, kalau sekarang kita sudah menjadi oposisi kelas berat. Semua orang yang kita kenal sekarang dalam tanda kutip menjadi musuh dalam tanda kutip ya. Karena saya tidak pernah berhubungan lagi dengan kekuasaan. Karena kan saya pernah di inner circle kekuasaan kira-kira berapa tahun, atau kalau inner circle betul ya 4 bulan saja ketika jadi staf khusus Mensesnek dan saya berhenti. Wah, pede sekali. Nah, perasaan tersebut saya kira dirasakan semua oleh orang yang merasa di dekat atau menjadi bagian inner circle dari kekuasaan. Pede banget. Itu udahlah ya. Anda pede itu karena Anda merasa Anda adalah part of the power, part of the government. Sama seperti Dian Sandi mengatakan, wah saya 5 jam gak perlu pakai lawyer, gak pakai apa-apa. Iya, karena Anda menjadi bagian dari sana. Coba kalau Anda menjadi bagian dari sini. Udah pasti berpikir bagaimana caranya didampingi lawyer, jawabnya tidak boleh salah. Karena Anda diincar. Karena dalam kondisi normal, maka seharusnya yang bikin heboh itu Dian Sandi. Karena dia yang mengupload. Sampai sekarang tidak ada konfirmasi dari Jokowi apakah itu ijazahnya atau bukan. Kalau ijazahnya sudah dites oleh Rismon bahwa ada masalah dengan ijazah itu, fake berdasarkan digital forensik. Tetapi tidak jelas dan tidak berani menunjukkan. Walaupun rasanya mungkin tidak ada versi lain selain versi yang itu ya. Kalau ada versi lain kita nggak ngerti. Kok tiba-tiba ada versi lain. Makanya kan cukup aneh. Oke, itu satu alasan untuk mengatakan dia pede. Tapi bisa juga alasan mengatakan dia terpojok. Gimana caranya agar
permainan ini tidak sampai pada pembuktian ijazah palsu atau tidak. Kita lihat bahwa ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik. Kan begitu. Diajukan oleh Dr. Taufik. Padahal inilah momen untuk mengatakan bahwa kalau diperintahkan hakim, saya akan tunjukkan ijazah saya. Dan ada forumnya pengadilan. Kemarin sebenarnya itu kan bagian dari pengadilan juga, menunjukkan ijazahnya di dalam sidang mediasi. Kok nggak mau? Padahal itu kan bermediasi atas perintah hakim. Jadi mediatornya harusnya dihormati. Tapi ini boro-boro mau mencari atau mendapatkan solusi. Hadir saja dia tidak mau. Kan itu yang jadi masalah. Padahal dalam mediasi itu yang hadir harus prinsipalnya. Harus tergugatnya bukan lawyernya. Dan jangan lupa, bukan lawyer yang mendampingi dia selama ini yang maju di pengadilan Solo tersebut. Ya, lawyer-lawyer elitnya ya ngikutin dia kemana-mana. Terutama ke Bareskrim dan Polda Metro. Serta muncul di televisi. Tapi lawyer di Solo nggak tahu kita lawyer yang mana yang dia pakai. Kita nggak terlalu kenal juga. Nah, apakah karena dia terpojok nanti takut orang minta pembuktian di pengadilan negeri Surakarta, maka kemudian bikinlah yang namanya permainan baru. Nah, permainan baru itu adalah di pidananya. Artinya yang melibatkan polisi. Kalau permainan barunya melibatkan polisi, karena orang mengatakan skenarionya dan tidak dibantah oleh Husainuddin dan lain-lain, skenarionya adalah gugatan perbuatan melawan hukum akan dinyatakan tidak dapat diterima NU. Kenapa NU? Karena Pak atau Dr. Taufik tidak punya legal standing. Satu. Yang kedua, nanti Bareskrim mengatakan bahwa ijazahnya identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Yang saya dengar isu atau analisis dari netizen itu ada pabrikasi misalnya. Maka selesai. Yang tertinggal adalah tadi pencemaran nama baik atau penghinaan. Maka jadilah orang-orang itu jadi pesakitan untuk memberikan pesan kepada orang lain. Hati-hati loh. Kalau Anda masih juga ngomong soal ijazah-ijazah, akan seperti ini. Akan dibambang-terikan dan akan digusnurkan. Akan diroikan, akan ditifakan, akan dirizalkan, akan dikurniakan, akan diegikan. Akan diresmonkan terakhir. Nah, ini pesan ini yang kemudian sepertinya ingin disampaikan. Padahal sekali lagi betul kata wartawan. Biar gak gaduh, biar selesai masalah. Tunjukkan bro, tunjukkan aja, sudah selesai. Saya kira kalau sudah ditunjukkan dan kemudian diuji secara forensik dan Rismon aja yang mengatakan hasilnya otentik, ya, saya kira yang lain diam semua sudah. Karena mereka yang mengkritik itu pasti percaya dengan Rismon saat ini dibandingkan Mabes Polri. Kan selesai. Tidak, itu namanya apa istilahnya? Amicable settlement, ya. Jadi settlement yang di luar pengadilan, ya. Jadi win-win solution. Cuma suruh Rismon, jangan suruh jadi penyesaran secara damai, amicable settlement. Nah, suruh Rismon, jangan suruh yang lain. Kalau suruh yang lain, misalnya Mabes Polri atau Bareskrim Mabes Polri atau Puslapor, ya ada keraguan. Karena tadi Jokowi masih percaya diri bahwa dia masih menundukkan atau masih bisa mengendalikan penegak hukum. Kok bisa begitu? Ya karena lawannya adalah orang yang selama ini musuh penegak hukum dalam tanda kutip yang suka mengkritik penegak hukum. Pasti merah telinganya penegak hukum kalau mendengar statement-statement Husainuddin dan lain sebagainya. Sehingga secara psikologis pembandingnya itu nggak ada. Kalau memilih antara Prabowo dan Jokowi, nah itu baru kelas berat. Tapi kalau memilih antara Jokowi dan Roy Suryo dan kawan-kawan, ya pilih Jokowi.
Begitu ya saudara sekalian. Saya mengajak kita berpikir logis. Dan kalau soal bukti-bukti kan sudah kita tunjukkan. Coba misalnya sederet bukti itu kita tampilkan lagi sekedar pengingat. Ada yang terkait dengan tanda tangan, ada yang terkait dengan foto, ada yang terkait dengan image comparison dan lain sebagainya. Itu kan semua bukti yang tidak bisa kita deny, tidak bisa kita katakan tidak. Itulah buktinya, bukti nyatanya ya. Kita lihat satu-satu ya. Ya ada tanda tangan, ada comparison image comparison tadi. Ada yang namanya face recognition, ada yang namanya kerapatan, ijazah, ada gambar analog dan versus digital dan lain sebagainya. Nah ini tanda tangan ya, pembimbing utama. Beda kan kelihatannya antara Ahmad Sumitro pakai U dengan Ahmad Sumitro yang pakai OE. Nah ini di skripsi Jokowi yang atas, sementara yang bawah itu dekan yang ditampilkan anaknya sendiri, Granbury, nikah sama orang Australia ya, Aida Granbury. Beda kan? Satu. Nah, tadi foto kan sudah dilihatkan tadi foto. Ketika kacamatanya, nah ini misalnya ini 1117 sama 1115 sama huruf A-nya. Tapi untuk 1120 huruf A-nya keluar satu kaki. Kemudian huruf N-nya masih masuk di dalam logo 1117 1115. Tapi yang 1120 keluar. Beda ya. Orang My Mystery Guest ini nggak bilang kalau kemudian original atau tidak. Kemudian dalam prakata misalnya Bapak Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Padahal di lembar pengesahan dibilang profesor. Kan lucu kan? Di prakata Soemitro, di pengesahan profesor. Padahal yang kita tahu dia jadi profesor itu 86. Padahal Jokowi 85. Oh itu kan sudah keluar izin profesornya. Tapi biasanya sebelum orang itu pidato pengukuhan, biasanya dia belum menggunakan gelar profesornya. Nggak enak. Apalagi jaraknya tidak terlalu jauh antara SK dan pidato pengukuhan. Tapi whatever, maksudnya tapi ya oke lah ya kalau seandainya yang begini no big deal misalnya. Tapi bagi saya tetap saja big deal. Karena kalau misalnya harus tanda tangan dengan gelar yang keliru ya pasti biasanya kalau kalangan akademik diperbaikin. Kecuali bukan kalangan akademik ya. Sengaja kita main-mainkan orang semua dibilang profesor dan lain sebagainya. Itu biasa main-main ya. Tapi kalau dalam lingkungan akademik, ini foto yang jas merahnya, jas hitamnya, jas hitam dari kulit buaya. Yang jas hitamnya tidak kena cap. Nah ini berdasarkan sistem atau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rismond. Dan dia 100 miliar kali percaya dan tidak ada memang warna itu di lintasan. Lalu dia juga melihat gambar ini solid seperti bukan gambar analog karena kerapatan partikelnya itu titik-titiknya itu seperti digital. Begitulah ya. Kemudian tentu penggunaan Times New Roman yang masih menjadi kontroversi. Jadi bukan tidak ada keanehan, banyak keanehan tersebut. Makanya kemudian ini beda lagi ya. Ini katanya temannya yang juga tidak ada lembar pengujian di dalam skripsi Jokowi. Padahal lembar pengujian itu harusnya ada. Tetapi pembandingnya ini soal tanda tangan dosen Hanamu Simon yang berbeda. Tapi ini tidak terkait dengan konteks Jokowi. Jadi saudara sekalian, once again banyak keanehan. Kalau mau ditelusuri secara logik, secara adil, secara transparan, secara akuntabel. Jadi orang, ini perbandingan antara Times New Roman dengan MIT, Massachusetts, MIT itu, International Technology atau apa, mereka masih memakai
pakai mesin ketik listrik, di ini sudah menggunakan Times New Roman yang merupakan produk dari Microsoft Word gitu ya, versi 31 pertama kali. Jadi banyak hal yang sebenarnya keanehan dan tidak bisa dinafikan begitu saja. Makanya agak aneh ketika Jokowi kok cepat sekali diperiksanya, 22 pertanyaan lalu 1 jam, apa enggak di Kasmujo misalnya juga. Jadi itu juga bukti ya, banyak buktinya Kasmujo ya. Oke, saudara sekalian, coba kita, karena itu kalau dia bilang sedih, saya menganggap jangan-jangan ya bolehlah sedikit praduga tak bersalah ya, suuzon sedikit, tidak menggambarkan feeling atau mood sesungguhnya, tetapi tadi antara percaya diri banget masih bisa menguasai penegak hukum atau sudah terpojok karena ingin menggeser gawang dari gawang perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta ke gawang Kepolisian Republik Indonesia, entah di Bareskrim, entah di Polda Metro Jaya. Begitu saya kira ya. Itu analisis sekali lagi. Oke, kita bacakan komentar sedikit Sobat RH sekalian ya. Terus jalan agar jadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia meski pahit. Katanya yang berkacamata itu Pak Dumatno, yaitu menurut face recognition yang dilakukan oleh Rismond dan oleh Roy Suryo. Dan itu adalah metode ilmiah ya. Kapan Refli H mau mewawancarai teman-teman seangkatan Jokowi baik secara langsung maupun Zoom, biar Refli dapat gambaran dari dua sisi, nggak pakai kacamata kuda. Bro, kalau ada nomor teleponnya saya telepon. Masalahnya nggak ada nomor teleponnya, itu satu. Kedua, ya, fungsi pers itu ya bekerja dengan pikiran dan hati nurani, bukan sekedar kotak sampah. Kotak sampah itu adalah tampung sana, tampung sini, tampung sana, tampung sini. Wah, contoh misalnya, wah ini ada profesor yang lagi top, undang. Saya mikir-mikir, ini jangan-jangan profesornya beda lagi nih ya. Ternyata kan dia kan juga berspekulasi, bukan mendapatkan informasi yang solid. Dia pakai logika. Kalau IP-nya di bawah 2 ya harusnya DO. Itu kan bukan pendapat yang too advance ya. Tapi beda sama Rismond. Kalau Rismond kan advance pendapatnya. Karena berdasarkan ilmu yang dia kuasai. Begitu saudara sekalian ya. Jadi kalau Anda bisa menyetujui Fuad Burhani ya, hobi sekali Fuad ini protes ya. Silakan kasih tuh di deskripsi atau di nanti di komentar. Nih, saya rekomendasikan teman Jokowi, ini namanya. Nah, tapi jangan orang yang selama ini muncul bawa ijazah, karena terus terang I don't trust them. Itu masalahnya. Itu ya. Kemudian sedihnya pura-pura lagi drakor dia. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, pasti terbongkar ijazah palsu Jokowi ceto welo-welo. Tidak cukup bukti dari UGM dan yang ngaku-ngaku teman, karena dia penguasa yang tentu bisa kendalikan semua institusi. Harus uji forensik terbuka karena tinta kertas lama, huruf tak bisa dikendalikan. Ya itulah. Kan sebenarnya itu. Dan saya khawatir yang namanya orang, apa istilahnya, yang namanya komentator-komentator yang in between ini main mengatakan, ya tanyakan ke UGM. UGM yang paling berhak. Kemudian ada yang bilang, itu Polri dan lain sebagainya. No bro. Ini kita bicara, ini seolah orang gak paham politik kalau ngomong begitu. Dalam kondisi yang normatif, di mana tidak ada tekanan apapun terhadap kampus atau pejabat kampus,
Kita bisa mengatakan itu. Tapi dalam hubungan seperti Kasmujo dengan Jokowi, Anda berharap Kasmujo bilang, oh tidak Pak, saya bukan pembimbing skripsi Anda. Kan gak mungkin. Pada waktu itu. Makanya Kasmujo korban sesungguhnya. Ya walaupun mungkin Rismon pengen Kasmujo di penjara dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri korban. Nah ada hanyanya. Kalau dia tidak siap dengan kejadian itu saja. Oke. Tapi kalau di belakang misalnya ada konspirasinya, beda lagi. Apalagi terima pemberian-pemberian yang gak masuk akal, misalnya beda lagi ya. Itu namanya berkonspirasi. Jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita. Tadi ada bilang memberikan pembelajaran ya. Selanjutnya silakan baca komentar-komentar lainnya.